pagi anak bapak semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa berjumpa, walaupun perjumpaan kita berbeda dengan biasanya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar. Pagi hari ini bapak akan kembali menjelaskan beberapa materi kita yang terdapat di dalam buku tema 3A. Jadi ingat, kita masih di dalam buku tema 3A. Jadi bapak nanti akan menjelaskan beberapa materi. Kemudian anak bapak semuanya nanti dapat mengerjakan soal-soal atau latihan soal yang bapak kirimkan, ataupun dapat mengerjakan secara mandiri latihan soal yang terdapat di dalam buku tema 3A. Bapak harap semua anak bapak semuanya dapat menjaga kesehatannya dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita di pagi hari ini. Bapak sini akan membahas buku tema 3A. Bisa dilihat nanti di halaman 104. Nah, jadi anak bapak semuanya bisa dilihat, sekarang juga bisa dilihat halaman 104 di buku tema 3A. Minggu kemarin kita sudah pelajari salah satu jenis makhluk hidup. Di pagi hari ini bapak juga akan menjelaskan masih terkait dengan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu mengalami siklus. Siklus itu artinya perubahan hidupnya, sama dengan kita. Jadi manusia itu kan mengalami yang namanya siklus hidup atau pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari bayi, kemudian menjadi balita, anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, dan tua. Nah, itu merupakan siklus atau perkembangan pada manusia. Makhluk hidup yang lainnya seperti hewan juga mengalami siklus ataupun perubahan, mulai dari bertelur, kalau dia berkembang biak secara bertelur, kemudian menjadi selanjutnya dan terakhirnya menjadi dewasa. Itu juga salah satu yang namanya siklus atau daur hidup pada makhluk hidup. Contohnya di sini seperti ayam. Ayam kan mengalami siklus hidup. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah bertelur menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, jadi menjadi bertelur, anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Itu yang namanya ada siklus hidup makhluk hidup. Di pagi hari ini Bapak akan jelaskan salah satu siklus hidup ataupun daur hidup ataupun pertumbuhan dan perkembangan dari salah satu jenis hewan, yaitu adalah kupu-kupu. Jadi siklus hidup dari kupu-kupu ini itu bisa dilihat gambar yang di samping. Ya, jadi ini merupakan salah satu ataupun contoh tentang siklus daur makhluk hidup dari hewan yang namanya adalah kupu-kupu. Jadi siklus hidup kupu-kupu ini itu diawali dari bertelur. Ingat, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi setelah bertelur, kupu-kupu ini setelah dia bertelur, telur ini nantinya akan berubah menjadi larva. Larva ini merupakan ulat. Nah, bisa kita bilang ulat. Jadi dari telur ini tadi berubah menjadi ulat atau larva. Setelah ulat ini berkembang ataupun ulat ini memproduksi makanannya, ulat ini nanti akan berubah ataupun dia menutup dirinya atau dia berhenti bermakan dengan menutup dirinya, berubah dia menjadi yang namanya adalah pupa. Pupa ini biasa kita sebut kepompong. Nah, ini dia contoh telur, contoh ulat atau larva, kemudian ini contoh kepompong atau pupa. Lanjut. Jadi tahapannya ingat ya, tahapannya masih ingat kan, mulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva atau ulat, kemudian dari ulat ini dia berkembang lagi menjadi pupa atau kepompong. Setelah dari kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, barulah dia dikatakan sebagai kupu-kupu. Nah, jadi ini merupakan siklus dari ataupun daur hidup dari kupu-kupu. Mulai dari telur berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, terakhir kupu-kupu. Nah, sekian penjelasan dari Bapak terkait dengan daur hidup ataupun siklus hidup dari kupu-kupu ini. Kesimpulannya berarti daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, setelah ulat berubah menjadi kepompong atau pupa, setelah pompong berubah menjadi kupu-kupu. Terima kasih.
Sekian dari Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.